Chapter 229, Jujutsu Kaisen telah rilis. Judul pada chapter kali ini masih seperti biasanya, yaitu pertempuran yang menentukan di wilayah tak berpenghuni, Shinjuku bagian ke-7. Di mana pada chapter kali ini kita kembali diperlihatkan adu domain antara Sukuna dan Gojo Satoru. Kali ini siapakah yang akan menang? Setelah sebelumnya domain Unlimited Void berulang kali dihancurkan Sukuna. Dan jangan lupakan Maghuraga yang pada chapter lalu sudah dipersiapkan oleh Sukuna. Dan pada akhirnya setelah 3 kali domain Unlimited Void dihancurkan, Gojo Satoru berhasil membuat Sukuna terkena efek dari Unlimited Void. Tetapi di saat Gojo ingin memberikan hukuman kepada Sukuna, tiba-tiba saja chapter dimulai dengan melanjutkan bagian akhir di chapter sebelumnya. Gojo terlihat mengeluarkan darah dari hidungnya. Di momen itu, Gojo Satoru sepertinya memang mengalami overheat atau kelelahan. Dikarenakan tanpa henti terus mengeluarkan teknik domain expansion-nya, teknik terkutuknya, dan juga teknik terkutuk pembalik. Walaupun sebenarnya hal tersebut sangatlah mustahil terjadi. Tapi karena Gojo Satoru yang melakukannya, harap dimaklumi saja. Yuta tampak terkejut dan sangat tegang saat melihat kondisi Gojo. Namun Gojo hanya mengusap darahnya. Dengan tersenyum, Gojo lagi-lagi mengaktifkan Unlimited Void. Sukuna yang tidak mau kalah juga mengaktifkan Malevolent Shrine. Dan ini merupakan adu domain untuk keempat kalinya. Menurut Angel, Sukuna juga dapat meregenerasi teknik terkutuknya yang terbakar menggunakan teknik terkutuk pembalik. Kusakabe lalu mengatakan bahwa Gojo harus menyerang Sukuna sampai titik di mana dia tidak bisa lagi mempertahankan domainnya. Karena dalam waktu 3 menit, Sukuna akan kembali menghancurkan Unlimited Void dari luar. Shoko menanggapi ucapan dari Kusakabe yang mengatakan jika dia bisa menghancurkan dalam waktu 3 menit, jangan bicara kalau Gojo akan kalah. Jika Sukuna sampai terkena efek dari Unlimited Void, sekalipun hanya beberapa detik saja, maka Sukuna akan lumpuh. Kita pun melihat Gojo yang tersenyum sembari mengeluarkan energi terkutuk di kedua tangannya. Gojo mengatakan di dalam hati, "Aku akan menang." Gojo lalu memulai serangannya. Namun Sukuna terus menahan serangan dari Gojo. Jika diperhatikan, sebenarnya Gojo nampak sangat mendominasi pertarungan di antara mereka berdua. Di dalam Unlimited Void, Sukuna berusaha untuk menghindar, tetapi Gojo berhasil melempar Sukuna ke arah kuil Malevolent Shrine. Ketika Sukuna terlempar, Gojo pun menariknya. Lalu dengan cepat Sukuna juga berhasil untuk menghindar. Pada saat Gojo hendak melukai Sukuna di bagian dadanya, dia berhasil menahan pukulan Gojo menggunakan kedua tangannya. Dan pada akhirnya domain expansion Gojo kembali hancur. Begitupun dengan milik Sukuna. Kedua domain tersebut hancur di waktu yang bersamaan. Sukuna kembali mendapatkan luka parah di bagian wajah kirinya. Namun Sukuna justru menunjukkan senyuman yang mengerikan. Kemudian di panel selanjutnya, dengan cepat Gojo lagi-lagi mengaktifkan Unlimited Void. Begitupun dengan Sukuna yang mengaktifkan Malevolent Shrine. Sehingga adu domain yang kelima kalinya pun dimulai. Tetapi bedanya pada saat ini Sukuna terlambat 0,01 detik dari Gojo. Karena pada saat itu Sukuna sempat menggunakan teknik terkutuk pembalik lebih dulu untuk menyembuhkan dirinya. Akibat keterlambatannya itu, selain berpengaruh terhadap jangkauan dari Malevolent Shrine, memiliki skala yang lebih kecil daripada sebelumnya. Meskipun hanya 0,01 detik, tapi informasi yang ditransfer ke pikiran Sukuna sudah sangat banyak. Karena 0,2 detik Unlimited Void bagi manusia setara informasi selama setengah tahun. Mengingat Sukuna adalah roh kutukan, yang mana efek dari Unlimited Void Gojo tidak akan separah itu. Tetapi jika terkena oleh manusia biasa, mereka akan mengalami koma selama 2 bulan. Hingga pada akhirnya Gojo pun berhasil menghancurkan domain milik Sukuna dengan sangat mudah. Hanya dalam waktu 2 menit 40 detik. Serta di saat yang bersamaan itu,
Gojo pun berhasil melayangkan serangan fatalnya ke arah dada milik Sukuna, yang membuat dada dari Sukuna menjadi donat untuk yang kedua kalinya. Dan akhirnya sang Raja Kutukan Ryomen Sukuna terkena efek dari Unlimited Void milik Gojo. Lalu dengan cepat Gojo mendekati Sukuna. Gojo pun berkata di dalam hati, "Tidak, ini semua belum cukup. Karena aku akan membuat Sukuna lebih dekat pada kematian daripada Yuji saat itu, di mana aku sendirilah yang akan menghancurkan jantung, paru-paru, dan hatinya." Kita pun melihat Sukuna yang terdiam tak berdaya setelah terkena efek dari Unlimited Void. Namun tiba-tiba saja Sukuna mengatakan, "Aku memanggil Eight Handle Sword, Divergent Sila Divine General Mahoraga." Dan akhirnya kita pun diperlihatkan Mahoraga versi Sukuna yang ukurannya jauh lebih besar bila dibandingkan Mahoraga milik Megumi. Keberadaan Mahoraga di hadapannya membuat Gojo menghentikan langkahnya. Gojo sempat terkejut melihat Mahoraga. Namun dengan cepat Gojo berniat menghancurkan Mahoraga dalam satu serangan, sebelum Mahoraga mampu beradaptasi dengan Unlimited Void miliknya. Gojo mencoba menggunakan teknik Blue untuk menyerangnya, namun Mahoraga justru menghancurkan Unlimited Void dari dalam. Itu dilakukannya hanya dengan satu serangan saja. Melihat itu, Gojo kemudian menyadari bahwa ternyata Mahoraga telah beradaptasi dengan Unlimited Void miliknya. Tertulis pada panel akhir, senyum ketakutan yang menghancurkan keseimbangan. Wow, sungguh chapter yang luar biasa. Sepertinya Sukuna memang telah mempersiapkan Mahoraga untuk mengantisipasi kemungkinan Sukuna yang akan terkena efek dari Unlimited Void. Dan benar saja, di akhir chapter 228, Sukuna tidak langsung mengeluarkan Mahoraga, tetapi hanya baru memperlihatkan roda dari Mahoraga. Tapi bagaimana bisa Sukuna bisa memanggil Mahoraga di saat terjebak dalam Unlimited Void? Kemungkinan besar pada momen ini sepertinya Sukuna hanya mengucapkan kalimat tersebut di dalam pikirannya saja. Ini kemungkinan aja loh ya. Sukuna memiliki strategi yang lebih hebat dari Gojo. Dia telah menyembunyikan roda tersebut di dalam bayangannya. Karena dilihat dari background roda Mahoraga, hanya terlihat hitam saja, seperti di dalam bayangan teknik Megumi. Ini semakin menguatkan alasan kenapa Sukuna berkali-kali mengambil pilihan beresiko dengan bertempur melawan Gojo di dalam domainnya tanpa menyerang balik, karena Sukuna ingin membuat Mahoraga terbiasa dengan serangan Gojo dan bisa beradaptasi. Akhirnya sekarang pertempuran menjadi semakin menarik, bukan? Antara Mahoraga dan Sukuna versus Gojo Satoru, yang mana Mahoraga merupakan Shikigami terkuat Megumi. Pada chapter 224, Gojo pernah berkata kalau dirinya telah melakukan pelatihan spesial. Namun hingga saat ini masih belum diungkap dan seperti apa hasil latihan tersebut. Selama pertarungan, Gojo dan Sukuna dapat disimpulkan jika Sukuna memang lebih cerdas dalam hal strategi dalam bertarung. Tetapi Gojo memiliki kemampuan yang lebih unggul. Untuk minggu depan, manga Jujutsu Kaisen libur. Oke, sampai di sini dulu review chapter Jujutsu Kaisen chapter 229. Sampai ketemu di chapter selanjutnya. Bye-bye.